Hai, Nurul Akmal alias Amel. Ya. Hai, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini lagi latihan, Ya. fokus untuk Olimpiade. Ya, Kayak gimana sih kalau latihan Olimpiade? Apa? Ditambah waktunya kah? Ditambah apa? Yang spesialnya gitu? paling kalau waktunya sih tetap sama, cuma mungkin powernya sama jam latihannya tuh lebih dipercepat latihannya Oh, gitu. gitu. Sehari berapa kali? 2, 2 kali? Ya. Pagi dan sore? ya, Kalau lagi pas lagi nggak ada kejuaraan atau apa, tetap latihan gitu tetap juga? latihan. Karena Tapi kan sehari sekali? sehari sekali, ada juga sehari 2 kali kan. Oh. Angkat besi ini kan berkepanjangan dia. Kalau libur sehari kan langsung nggak enak gitu. Jadi kan dia powernya kan hilang Jadi nanti. harus terus? Ya, rutin. Harus rutin? Iya. Oke, nah apalagi biasanya yang khusus karena Olimpiade gitu? Paling istirahatnya juga. Istirahat ya? Iya. Waktu tidur maksudnya? Iya, waktu tidurnya memang harus diperbanyak. Karena kan gitu? untuk ngumpulin tenaga biar kita angkat lagi, energinya kan terkumpul lagi. Gitu. Jadi istirahatnya juga diperbanyak. Gitu. Biasanya normalnya kalau orang biasa itu, Ya. bukan atlet itu kan bilangnya 8 sampai 9 jam sehari Iya. gitu ya tidur. Iya. Kalau atlet angkat besi berapa? Mungkin kalau kecapean banget habis latihan bisa terus seharian tuh bisa tidur. 12 jam Iya, seharian? bisa tidur. Bisa tidur? Iya. Tapi Karena- maksudnya kebangun gitu tidur lagi atau ya udah langsung Full aja. full aja Jadi gitu? mungkin betul-betul Karena istirahatkan bener-bener badan capek gitu. banget gitu ya. Wow, 12 jam. Iya. Tapi kalau yang di pas biasa, bukan lagi Olimpiade, Iya. itu berapa lama Amel bisa istirahat? Ya normal aja 7 jam, 6 jam itu. Oh, itu Tapi normal. Tapi kalau udah capek bangetnya kayak persiapan minggu berat kayak hari ini kan sekali. Ini normalnya 7 jam, 6 jam. Tapi kalau besok 2 kali latihan itu betul-betul fokuskan istirahatnya, betul-betul untuk besoknya kan 2 kali persiapan latihannya gitu. Oke. Udah pagi, habis itu siangnya istirahat, sore lanjut lagi latihan kayak gitu. Nah, itu istirahat 12-an jam tuh dalam keadaan tidur atau ya udah istirahat tuh tidak latihan, nggak ngapa-ngapain? Pokoknya kalau Amel sih di kasur aja, rebahan aja. Oh, rebahan udah. aja gitu. Mau tidur mau enggak, Iya, pokoknya istirahat itu. pokoknya istirahat. Nggak Mungkin jangan boleh- kemana-mana. Nggak boleh kemana-mana. Gitu sih. Berarti kalau kayak gitu ini udah berapa lama ini untuk persiapan Olimpiade? Kalau persiapan Olimpiade paling kan kalau ini kan udah lama ya, karena persiapan kelolosan juga kemarin tuh, Oh, gitu oke. kan udah kebiasaannya kayak gitu. Udah kebiasaan kayak Iya. gitu. Jadi dari awal berapa? Sekitar sebulan, 2 bulan, 3 bulan yang lalu? Bertahun-tahun sih. Udah tahun-tahun. Udah tahun-tahun. Karena untuk mengumpulkan poin ke Iya. tiket Olimpiade ini Ini ya. Olimpiade Paris dari akhir tahun 2022. 23. Oh, dari akhir tahun 2022 itu Pertama sudah di Kolombia, Desember Oke. Kolombia. dari kejuaraan-kejuaraan itu ngumpulin Iya, nilai. iya. Sampai akhirnya kemarin Di Phuket terakhirnya. Phuket terakhir Iya. dapat tiket Olimpiade. Iya, dapat tiket. Itu syaratnya harus kayak gimana sih Amel? Ngumpulin poin berapa? Syaratnya itu mungkin gini, Mas, kan diminta kan 10 besar dunia. Oke. Cuma kemarin tuh Nurul tuh di posisi nomor 11. Jadi Ah. diambil terbaiknya Asia gitu. Oh, oke. Memang Mbak qualifiknya Asia gitu. Di Asia, Amel nomor berapa? Kalau di Asia. Asia? Kalau Asia paling ya nomor 6 atau nomor 5. Karena kan pertama kan ada Cina kan, Ada Cina, China. oke. Habis itu ada Korea juga sama Thailand ya Nurul gitu. Oh, oke. Di Gitu, 4 kalau nomor Cina. 5 besar gitu Iya. ya. Nah, itu mereka semua dapat ya berarti ya? Dapat, cuma Nurul kemarin tuh terbaiknya Asia. Nggak Terbaik ada. Asianya. Nggak masuk 10 besar tapi terbaiknya Asia gitu. Oh, Makanya oke. masuk ke Olimpik gitu langsung dari IWF-nya langsung Langsung surat. sananya ya. Aduh, alhamdulillah ya. Sempet deg-degan gitu nggak sih? Deg-degan banget karena kan nunggu habis dari Phuket itu hampir 2 bulan nunggu kepastian surat. Sampai akhirnya dapat surat itu. Sampai dapat di tanggal 3 Juni kemarin. Amel ini karena Olimpiade kedua kan ya? Iya. Pertama waktu Tokyo kemarin. Iya. Dia itu nggak ada jaminan ketika sudah lolos di Tokyo, kemudian untuk Olimpiade berikutnya akan jaminan lolos? Nggak ada. Oh, Lalu kita nggak harus ada. berjuang lagi dari nol. Dari nol lagi? Dari nol lagi untuk masuk ke 10 besar. Tapi karena 10 besar udah nggak nama, jadi diambil dari terbaiknya benua gitu. Oh, oke. Nah, dari 10 besar yang akan nanti ketemu sama Amel waktu di nanti ya di Paris gitu. Iya. Ada nggak sih lawan yang paling ini nih yang lawan buyutan nih kayak harus diwaspadai gitu, ada nggak sih? Ada. Siapa? Thailand, karena kan Thailand?
setiap SEA Games ketemu Ketemu terus, sering ketemu ya? Iya, emang. Jadi kayak udah ketahuan ininya Iya, ya? dia satunya, Amel duanya, jadi kayak musuh Oh, banget. gantian banget itu. Iya. Oh, oke. Thailand sih setiap ini Thailand. Karena kan kalau kita kan Asia Tenggara kan ada SEA Games kan. Ya sama Thailand terus berdua itu terus. Oh, Tapi gitu. ya di panggung sih kalau Amel di angkatan, tapi kalau di luarnya itu kita bestian kok. Oh iya Besti? Iya. Oh temenan? Sering ganti oleh-oleh gitu, kasih baju kayak gitu sih Oh. kalau Thailand. Oh jadi nanti ini kira-kira untuk Olimpiade kali ini, kamu menyiapkan sesuatu nggak untuk kamu bawa? Ada untuk teman yang dari Thailand. Untuk teman-teman nanti Ya, gitu? ya, paling khususnya yang teman dari Thailand aja. Thailand itu Karena ya. kan kami orang Asia Tenggara kali ya, jadi Lebih bersaudara gitu Iya. kayaknya sama Asia Tenggara gitu. Iya. Apa nyiapin apa, Mel? ada deh. Surprise nggak mau bocorin. Untuk Olimpiade ini, kalau dari Amel sendiri, apa sih yang persiapan yang paling khusus? Wah ini kayaknya harus menguatkan di bagian ini, atau ya udah karena angkat besi itu, ya udah latihan makin berat, atau apa? Kalau pribadi sih, kalau mereka mungkin mental. Mental, Ya, mental sih nomor satu. gitu. Ya. Kan udah sering ikut kejuaraan, sering banget menang medali gitu kan. Iya. Masih Tapi mentalnya masih merasa kalau mental itu sih kayak manusiawi loh, maksudnya Hmm. kayak apa ya? Walaupun kita udah ketemu setiap hari sama besi, tetap ngaruh juga sih. Jadi betul-betul disiapkan mental, gitu. Apa fokusnya kita juga kayak gitu. mental yang seperti apa sih yang disiapin? Kan kalau orang mikirnya mental mungkin apa soal grogi demam panggungnya kah itu ngaruh juga, atau mental untuk apa fokus ke pengangkatan atau seperti apa sih? Fokus untuk ngangkat bisa lebih baik dari Olimpiade sebelumnya sih kalau pribadi. Oh gitu. Kamu terakhir waktu di Tokyo total yang berhasil kamu bukukan waktu itu berapa? 256. 256. Iya. Jadi ini targetnya paling enggak tidak bicara medali tapi lebih kepada Ya, target pribadi tadi lebih itu naik ya. angkatan dari Olimpiade Tokyo. 256 berarti kalau misalkan naik itu berarti berapa untuk yang Paris? Ya minimal 260 lah. 260. Ya, lebih dari Tokyo. Kan waktu di Tokyo itu punya senet 115, clean and jerk 141 kalau nggak salah ya. Oh, Jadi lebih dari itu. total dari situ Ya. 256 itu ya. Ya. Dan itu adalah target pribadinya Amel. Iya. Pernah mendengar Amel diwawancara dan bilang bahwa sebenarnya musuh yang paling berat ketika berlomba adalah diri sendiri. Iya, betul. Apa sih? Karena mungkin apa ya, diri sendiri, karena kan kita yang kita lawan ini kan benda mati, Mas, besi. Beda dengan kita lawan orang kan. Ini kan berarti kalau badan kita nggak mau kan, walaupun kita paksa bagaimanapun tetap nggak mau. Jadi kan lawan semangat kita ini harus kita keluarkan gitu, biar bisa kita ngelawan besi ini gitu loh. Oh gitu. Gitu sih kalau Amel. Ini kan benda mati dia kita lawan. Ya, ini disayang juga sih. Habis saya Disayang banget. awas ya, Iya. bantuin gue. Ya, disayang juga sih. Soalnya itulah mungkin melawan diri kita sendiri itu untuk bisa kita, ayo ini aku bisa gitu loh. Jadi kan kita kayak ini sama diri kita sendiri sampai ngelawan diri gitu loh. Kalau kita kayak ulangnya kita kan nggak bisa. Oh, Gitu. apa sih biasanya yang paling mengganggu tadi mental dan juga fokus Amel ketika misalkan akan berlatih ya? Paling apa ya? Karena kan kita kan ngadapnya ke depan, Mas. Kita kan nggak boleh ada orang sama sekali. Jadi kan kalau kita di depan kita lewat, dia kan kayak nge-flight gitu. Siapa tuh gitu ya? Jadi kayak hilang fokusnya kita gitu. Jadi kalau kalau ngangkat itu ya betul-betul fokus gitu loh. Konsentrasi, betul-betul konsentrasi. Jadi- Kalau di tempat pertandingan itu, kalau di tempat itu walaupun wasit di depan gitu, menurut nggak ada orang gitu. Bisa, kalau itu bisa. Memang udah dari Udah dulu udah kayak terbiasa gitu. ya. Berarti panggung ini punya aku hari ini. Wah. Walaupun ada orang udah biarin kena apa enggak angkatan di atas panggung itu udah. Jadi nggak anggap cuma dengar pelatih aja di belakang, telinga sama dengar bel untuk Yang sudah cukup yang selesai lain nggak gitu. ada menganggap orang gitu. Itu kan crowd-nya luar biasa. Iya, betul. Pasti lawan berusaha untuk gangguin juga kan? Iya nggak sih? Ya kalau lawan sih paling ya di belakang, di tempat pemanasan. Di mana mereka bisa ganggu? Bisa nggak Gangguannya seperti apa itu? waktu di SEA Games pernah. Oh ya? Karena kan waktu di SEA Games Kamboja kemarin itu, ini cerita Mas ya. Dia banyak datang-datangnya kayak teriak-teriak kayak gitu. Kita keganggu mental kita. Kalau kita kan tim Indonesia kan banyak di depan. Kalau yang daerah lain tuh di tempat pemanasan. Teriak-teriak jadi kita kayak keganggu. Jadi kita nggak usah lihat ke sana. Apa sih Mel yang pengalaman yang paling seru yang
sampai saat ini tuh Amel nggak bisa lupa gitu? Bisa tampil di Olimpik aja sih Mas. Itu. Iya. Berarti Tokyo kemarin ya? Tokyo awal. Nah apa ya, kayak Kus bilang dulu kan dari 2000 ya, tahun 2000 kan udah mulai angkat besi yang cewek kan, sampai sekarang 2024 cuma Nurul yang lolos satu orang yang perempuan. Habis itu pas tahun 2020 kemarin itu pas Olimpik Tokyo itu karena kelas berat baru lolos lagi Nurul kayak gitu. Jadi kayak apa ya, kayak nggak bisa terlupakan ya, kayak dibilang bilang pelatih kayak sejarah banget gitu, kelas The one berat. and only ya. Bisa kelas berat lolos Olimpiade nggak ada di tahun-tahun sebelumnya gitu. Pertama kali untuk Iya, Indonesia. iya. Tapi kalau kita lihat dari zaman dulunya, Amel tuh sempat dilarang juga kan sama orang tua ya? Dilarang ya, mungkin karena apa ya, dulu di Aceh kan tahu sendiri mah, kalau di Aceh kan kalau perempuan kan harus dia di rumah kan. Habis itu kalau bapak sih dukung, ayah dukung, mungkin mama mungkin takut anak perempuannya keluar kota gitu. Tapi kan dikasih tahu kan akhirnya ya mengerti. Dan sekarang akhirnya bisa sampai di level ini, apa yang disampaikan orang tua? Ya alhamdulillah dari Amel ke atlet angkat besi bisa ada rezeki Mas untuk orang tua, bisa mengangkat derajat orang tua juga. Dan sempat menaikkan haji, Bu. Tapi kalau haji belum sih, mungkin karena nunggu giliran ya. Tapi alhamdulillah umroh udah dua-duanya. Udah dua-duanya dari hasil keringat. Itu adalah perjuangan yang Ya. pasti seorang anak impikan semua ya. Selamat loh, habis menikah. Oh, ya Allah, Amel ini habis menikah bulan Mei. Cuma nikah cuma status saja. Status aja loh, gimana sih? Status saja. Karena habis itu langsung ditinggal pergi. Langsung ditinggal sama Ya suami di rumahnya, Amel di sini. Nggak bisa ketemu sih. Gimana tuh, ada kangen-kangennya nggak sih? Pasti dong. Nggak ada yang mau keadaan kayak gini Mas, cuma ya nikmati aja sih. Begitu. Supportnya seperti apa? Pasti kan harus memberikan pengertian kan pada Iya. suami dan juga tentunya keluarga. Kok ini istrinya pergi ninggalin deh? Dia ngedukung walaupun dia Amel masih Olimpik, masih ikut Olimpiade, masih ikut PON juga nanti habis Olimpiade, ya tetap mendukung sih. Memang udah ada perjanjian kami berdua kayak gitu. Oh, itu. Jadi yang penting komunikasinya aja baik gitu. Suami yang datang ke sini atau Amel yang pulang atau sempet-sempetin? Kalau selama ini belum pernah ketemu sih. Terakhir ketemu kemarin pas Idul Adha. Itu suami ke sini. Amel yang kesana Oh, Amel 2 hari, karena 2 kan dia hari. kerja juga kan. Amel yang kesana. Oh, oke. Sebelum nikah suami yang sering sini sih main-main gitu. Main-main ya. Iya. Oke. Nanti akan ikut ke Paris kah? Belum? Oh enggak ya? Enggak. Jadi nanti Amel sama tim aja? Tim aja, kan nanti pas pulang dari Paris ditungguin di bandara, mungkin karena mau langsung balik ke Aceh karena PON. Kan PON tuan rumah Aceh. Iya, Jadi Aceh Amel sama Medan ya. Amel kan orang Aceh, Aceh, bawa Aceh jadi cepat pulang kayaknya. Cepat pulang. Harus beres-beres gitu. Tipikal di rumah enggak ya? Ya, nunggu tamu dari daerah lain. Nunggu tamu dari daerah lain. Lihat Amel tuh kayaknya udah siap banget ya. Kalau tadi ya, angkatannya juga udah. Tadi berapa ya hari ini? Terakhir latihannya? 145. 145. 145. 145 itu akan menjadi benchmark awal Ya, nanti awal, sana insya Allah. Sambil naik. Ya, soalnya kan ini kan baru pulih juga karena kan Amel itu pas nikah itu kan 10 hari nggak latihan Mas. Jadi pemulihannya itu agak lumayan lama. Itu yang ngaruh ya? Iya, Makanya tadi ngaruh. bilang harus kayak tiap hari harus latihan Iya. paling enggak. Kalau 1 hari 2 hari masih mending. Kalau 10 hari itu memang kayak kita kembali ke nol lagi. Jadi ini baru bisa kembali lagi. Misalnya minggu terakhir minggu awal kemarin itu baru kembali lagi normal Amel. Saya mau nanya-nanya sih persiapannya Amel ini sejauh mana, tentunya sama sang pelatih ya. Karena pelatih yang biasanya paham betul kondisinya Amel. Di sini sudah ada Pak Rusli. Halo Pak Rusli. Ini kita lawan mana nih? Ini tadi ngobrol-ngobrol sama Amel. Jadi kalau dilihat dari persiapannya udah luar biasa ya. Sudah apalagi pemulihan kalau tadi Amel. Pemulihan. Nah, padahal kan sebenarnya nanti mau segera berangkat. Berarti ada apa yang spesial kah karena harus mulai dari nol dan sementara dengan tenggat waktu yang sangat mepet gitu. Sebenarnya kalau hitung-hitungan saya nggak ketemu. Oh gitu. Karena Targetnya tadi ya. Tapi alhamdulillah dia punya motivasi semangat. Makanya tadi saya senang tadi. Dia tadi bisa 145 itu untuk start kita besok di sana, sama kemarin sempat mencoba 107. Saya sedikit agak Deg-degan ya. alhamdulillah dia senang. Tadi saya nonton di pojokan langsung kayak, Iya.
ikutan doa. Dia tadi 140, dia nggak mau lagi 140. Oh gitu. Karena dia sendiri nggak pede sebenarnya. Oh, Sebenarnya, cuman alhamdulillah saya lihat ada. Makanya bisa ngelihat harus gimana cara ngelihatnya sih? Apa dari senyumnya Amel masih ngembang berarti masih bisa ditambahin lagi? karena sudah sekian tahun bareng ya. Oh, Jadi kita tahu oke. anak ini masih ada kemampuan ke sana. 140. Gitu, betul. Jadi bilang Pak Rusli. gitu sih. Kenapa? Kenapa nggak pedenya? Kenapa? Apa sih yang kamu rasakan kalau misalkan nggak pede kayak gitu tuh? 145 tadi gimana? Apa ya, mungkin ada cedera juga sedikit kali. Oh, Jadi, oh dia udah merasakan sesuatu di jadi, badan, alarm tubuh ya. Oh, oke, Teleponnya oke. mungkin bunyi tadi, Oh. jadi agak ini, cuma kembali lagi ke semangatnya ya. Kapan lagi nggak nyoba hari ini, kapan lagi 145 kena kayak gitu. Jadi banyak. Kalau kayak gitu, Kalian kan kayak melawan diri sendiri tadi. iya itu gitu, ya, situ tadi ya yang kamu bilang ya. Planning saya sebenarnya saya sendiri kurang pede awalnya, masih kecapai, tapi alhamdulillah capek juga di sini. Kita agak tenang lah, agak tenang. Karena tadi juga saya agak sedikit, senang juga saya tadi. Dia kan udah ngelawan tadi, udah 45 kan nggak mau, udah bunyi tombol. Cuma ngelawan tadi. Lawan itu ya. Saya sempat menolak sebenarnya, tapi saya yakin ada ini. Kan kita ya mungkin sekian tahun ya, lihat anak ini tenaganya ada, tekniknya pasti dapat. Alhamdulillah masih. 140 ya tadi ya. 145. 145, saya 70 separuhnya. Ini ngangkat mas, 35 nih mas. Ini 35, cuma 35. total ini 35. 35 kilo. Coba, boleh? Boleh, ayo. Aku pengen tahu seperti apa. Karena tadi tuh kayaknya kok gampang banget gitu. Ini 35 ya? Iya. Aduh, seperberapanya tadi? Seperempatnya. Bahaya. Ini ngangkatnya diangkat Ke gitu atas. aja ya? Ya, ke atas. Ke atas ya. Bismillah. Oke. Lumayan ya. Ke atas. Serius. Oh, Oke. Takut cedera ya. Oh my God. Wow. ini mas. 35 aja bebannya berasa kayak gitu. Kamu harus 40. 145 tadi. 145 tadi ya. Dan itu belum maksimalnya dia. Karena rekor Nas atas nama dia itu 153 kilo. Wow. Wow. Gue bisa ningkat, gue bisa pecah rekor lagi nanti. Amin. Terus kalau untuk menuju ke sana, berarti latihan-latihannya apa lagi yang harus dikhususkan? Ini kan minggu berat. Minggu berat itu boleh berat. Oke. Biasanya kalau minggu berat itu dia atlet itu rata udah mulai jutek, jumbo, Udah kesel ya? Kesel bawahnya. Kita harus ngerti-ngerti tuh. Karena cemberut aja tuh. Kalau kita suruh mulai mukanya diipet. Itu kita pelatih harus paham. Oh gitu ya? Jangan dipaksain. Yang buka kartu Tetap pak. kita paksa. Bahasanya aja. Terus Amel gimana bisa kalau menghadapi kayak gitu, udah bete duluan atau apa kayak gitu, apa kamu biasanya mengalihkannya gimana? Kalau bete sih di mulut aja, tapi hati tidak mau gitu. Oh gitu. Walaupun dia mukanya agak kayak Begitu? jutek, marah, tapi masih diangkat sama dia. Masya Allah. Orang baik ya begitu ya? Orang baik. Tanggung jawab mas, Oh itu ya? tanggung jawab kita. Itu ya? Iya. Oh itu yang kamu rasakan Iya. sebagai wakil Indonesia, dipercaya, dan itu tanggung jawab buat kamu? Tanggung jawab waktu itu. Pengen tahu kalau kayak gini tuh asupannya juga diatur ya Pak? Oh iya, satu. Juga kayak biasanya, kayak sama juga Oh nggak ada khusus apa gitu? Ya, sama. cuma dia kan mungkin Banyak yang enggak protein. kayak goreng-gorengan dikurangi sekali. Bukan saya banget itu. Bukan saya banget. Boleh ya lihat Boleh. di mana Dan, di? dan dia juga ada ini, selain makanan dia ada suplemen. Oke. Vitamin, suplemen itu salah satu mungkin yang agak membedakan atlet sama orang kayak kita orang awam. Orang Oke. umum lah. Umum gitu ya. Vitaminnya tuh banyak. Capek nggak sih? Bosan minumnya. Bosan minumnya. Oke. Coba gimana butuh? Itu ya. Butuh. Oh ini ruang makannya. Inilah makanan kita. Oke. Wow, boleh kalau mau mendekat nih pemirsa melihat makanannya ini apa aja nih menunya nih? Ini Tahu. ada tahu ya? Iya. Tahu, jamur, Habis itu ada ikan steam ya? oh ini ikan steam, Iya. oke, Nah, itu filet. sama Bebek. ayam goreng Bukan bebek. bebek ya? Oh ini bebek? Iya. Oh oke. Bebek
Ini sambal matah sama sayur. Saya menelan ludah. Sayurannya Ya. ini buah. Ada nasi putih juga nasi merah. Ini nasi putih. Itu nasi merah. Itu nasi merah. Nasi merah. Nah, nasi putih, nasi merah kayak gitu tuh apa? Selera aja atau seperti apa? Ya, Boleh milih? boleh milih. Kalau Amel sih mungkin nasi merah gitu. Nasi merah. Biasanya untuk ini atlet yang menuju diet, dia rata-rata nasi merah. Oh gitu. Tapi yang nggak diet nasi putih biasanya. Emang ada program diet kah atau seperti apa? Enggak, menjaga aja. Menjaga aja. Biar lompatnya. Biar ini ya, karena kalau kurang juga nanti nggak ada Iya. tenaga kan? Iya. Nah, Kalau dia lebih khusus ke ini, mengurangi kadar lemaknya. Oke. Karena kan kalau Amel ini kalau berat badan naik, lompatnya males gitu. Lompat. Oh, yang Iya. Iya. Kesitnya, lincahnya gitu. Lincahnya hilang kalau naik berat badan. Jadi kayak ini ya normal sih gitu. Kelas dia, memang Nurul Akmal ini di antara kelas dia paling kecil. Serius? Kalau luar negeri. Di luar negeri, di Kalau di kelas sini dia. paling gede. Jadi gini, di Indonesia, di besok nih di Olimpik besok Paris, berat badan terendah dan orang terkecil, mohon maaf terpendek, itu Nurul Akmal. Yang lainnya waraksaksa. Makanya kelasnya dia termasuk paling rugi. Kalah berat badan. Kalah berat badan. Mereka lawan besar-besar raksasa ngangkat berat badan dia dijual. Dia ruginya di situ. Kalah berat badan. Main posturnya Karena sih kan ya. Plus main plus kan mau Bebas. berat badan berapapun bebas. Kalau Amel berat badan rendah. Nah, ini kalau makanan-makanan kayak gini, tiap hari disediakan sehari 3 kali. Ya, 3 kali itu sudah ada menu-menu khususnya berarti ya? sudah. Iya. Menunya ada ditulis Oh di situ. itu, Ya. per hari sudah ada kayak gitu? Iya. Iya, sesuai dengan menu yang dibikin antara kesepakatan tim catering sama tim apa? Dokter gizi. Dokter Gizi. gizinya. Iya. Pernah nggak sih Mel merasa kayak, aduh itu lagi makanannya gitu misalkan? Manusiawi mas ada mas bosen mas. Cuma nakal sekali nggak apa-apa. Oh ada cheating ada cheating juga? Sekali-sekali nakal lah. Sekali nakal nggak apa-apa. Apa sih seorang Amel cheatingnya makan apa? Yang paling ya makan di luar sih paling ya. Mereka tadi nasi padang nyarinya. Yang ini. Kalau nasi padang bareng-bareng ya? Yang penting yang ketahuan aja nakalnya. Gojeknya yang ketahuan aja. Gitu Oh sih. gitu, oke. Tapi ada makanan khusus nggak untuk Amel? Karena ini kan programnya Olimpiade, khusus untuk kejuaraan khusus juga. Ada apa? Paling Asupan stick tambahan makanan. Tambahan stick ya. Siang aja tapi. Steak. Ya, Itu steak. tambahan makanan ya? Iya, siang aja. Apa sih emang Pak Rusli kok harus ada tambahan steak itu untuk apa? Ya, tambahan atau protein ya. Gizinya ya tambah lah. Butuh. Kan seorang Amel ini dengan pengeluaran tenaga yang besar, otomatis kan pemasukan juga besar juga. Salah satunya di situ. Oh gitu. Nah, ini kan untuk hari-hari ya Iya. selama di sini. Nah, kalau misalkan nanti pas pergi ke Paris, itu makanan juga pasti sudah disiapin kan? Iya. Sudah. Itu makanan Indonesia. Enggak, tetap makanan dari mereka. Oh gitu. Iya, kita ikut aja. Oh, atlet village itu ya? Iya, Disediakan betul di sana. sekali, ya. Nah, itu gimana tuh kamu menyiasati? Karena kan Prancis masakannya kan agak beda ya sama Iya, orang iya, Indonesia yang sangat berbumbu gitu kan. Yang penting jangan lupa bawa sambal aja. Sambel. Itu aja. Indonesia banget ya. Penyelamat. Itu. Sambel itu mau Iya. makanannya apa aja begitu kasih sambel, udah. udah aja masuk Udah. gitu ya. Udah Indonesia banget udah. Kalau misalkan lagi proses-proses seperti ini, ada waktu luangnya nggak sih, Amel? Ada waktu istirahatnya nggak sih, Pak? Harus, istirahat tinggi sekali dong, harus. Jadi Itu misalkan wajib. ada 7 hari seminggu tuh, Oh ya. itu latihan terus. Senin, Selasa, Rabu latihan. Oke. Kamis rest. Jumat, Sabtu latihan. Minggu bebas. Minggu bebas. Minggu bebas. Bebas tuh maksudnya bisa keluar dari Iya. sini. Bisa healing. Healing, perlu ya, Hilang healing untuk ya. healing tapi kan. Hilang untuk healing. Hilang untuk healing. Oke. Hilang di bed untuk healing di luar gitu. Gitu. Jadi nggak masalah, tapi nggak boleh jauh-jauh ya. Tetap Nggak. harus ini ya. Lingkungan Iya. aja, sekitar aja. Cari suasana gitu biar menghadapi hari Senin yang semangat lagi. Ngapain sih healingnya kalau Amel? Paling ya nonton, paling ya main cari suasana apa gitu. Bosan di tengah kota ya. Iya. Sama teman-teman? Ya teman-teman kadang-kadang. Rame-rame ya? Rame-rame. Oke. Ada yang ingin disampaikan mungkin kepada pemirsa untuk dukungan Amel nanti? Ya mohon doanya aja semoga nanti di Paris bisa menampilkan dengan maksimal
dan diberi kesehatan semua untuk atlet yang mewakili Indonesia di sana nanti. Gitu. Amin, amin, amin. Yuk Amel. Terima kasih. Ketemu Pak Oke, Alvin, terima kasih ya. Terima kasih.